Kisah seorang dokter ganteng, yang sedang menghadiri acara hitanan anak Pak Lurah, dan saat itu A dokter melihat seorang gadis yang sedang bersiap menari. Pandangan A dokter terpesona oleh kecantikan gadis tersebut, yang bernama Sumiati Binturong. Setelah berpegangan tangan mereka pun berkenalan, semakin hari kian akrab, kemanapun mereka bersama, bila ada dia selalu ada Tibum. Semua dilalui dengan kebahagiaan hingga suatu saat, A dokter bermaksud melamar gadis itu, akan tetapi apalah daya. Di depan pintu rumah, A dokter bertemu dengan Cenu, adik si gadis yang akan pergi sekolah. Begitu kagetnya saat di dalam rumah, si gadis sedang berbicara dengan sombong kepada kedua orang tua A dokter. Ia secara tegas menolak rencana pernikahan itu. Hal ini membuat kedua orang tua A dokter sangat marah dan tersungging. Mereka pun segera pergi dengan perasaan kecewa dan segera berlalu. Tinggallah A dokter ngahuleng sendiri dengan hati hancur, meradang jiwa, kecewa karena cintanya ditolak. Saat ia sedang ngahuleng terjadi suasana panik di keluarga si gadis Sumiati, karena adik kecilnya tidak ada di sekolah. Ia pun segera mengantar mereka ke sekolah. Pihak sekolah malah menganjurkan ke kantor polsek setempat untuk melaporkan anak hilang. Pak Komisaris segera menempatkan seorang tenaga relawan untuk menyadap telepon bila si penculik menghubungi keluarga Sumiati. Relawan ini ingin menjadi polisi, namun tidak pernah diangkat karena cerewet dan sulit diatur. Saat berada di polsek dan di rumah Sumiati pun si relawan tidak henti-hentinya berbicara hingga ia menyebutkan praktek perdagangan manusia, yang menyebabkan ayah Sumiati tidak kuat lagi. Ia pun mengunci dan berusaha untuk melakukan bunuh diri. Melihat gelagat itu, A dokter langsung mendobrak pintu kamar si ayah dan terlihat tali yang dilingkarkan di leher tergantung pada kipas. A dokter segera mengajak semua yang ada di rumah agar tidak menyerah, mencari si Cenu, demikian pula si cerewet. Mereka berusaha mencari hampir ke semua sekolah, kantor aparat dan hasilnya tetap sama, Cenu hilang bagai ditelan bumi. Kesedihan dan kegalauan semakin hari semakin terasa. Sumiati yang selalu menangis, Emak yang tidak mau makan, Aa yang melamun terus. Mereka berusaha menghubungi para petinggi namun malah meminta bayaran yang mahal, dan saat ada yang ditemukan pun gadis itu bukan Cenu. Rasa frustasi ini membuat A dokter membuat rencana yang sangat cerdas, yaitu menculik anak komisaris polsek. Ia menyewa seorang gelandangan untuk menjadi atlet softball terkenal, sehingga semua anak meminta tanda tangannya, dan saat anak komisaris keluar akan dibekap dengan obat bius. Tapi sapu tangan obat bius itu terjatuh tersenggol seorang anak. Dan rencana tak terduga dilakukan si ayah, yaitu mencuri tongkat softball si anak komisaris yang berusaha mengejarnya, hingga ke mobil yang disiapkan terparkir dekat sekolah. Mereka pun segera menggunakan topeng yang sangat keren. Saat sampai di rumah si relawan yang seharian ditinggal di rumah, menanyakan apa isi karung yang dibawa mereka, A dokter menjawab itu anak komisaris, namun si relawan pun mempunyai rencana lain, dan akhirnya mendukung rencana A dokter. Dalam waktu 1x24 jam si gelandangan yang menyamar telah diinterogasi polisi. Si gelandangan dengan kecerdikannya memberitahukan semua nama penculik di wilayah itu. Salah seorang penculik yang bernama Benu adalah atlet gaplok yang sangat hebat. Benu dan para penculik dikumpulkan dalam satu ruangan dan digebuki untuk mengaku. Setelah semua penculik berada di polsek, A dokter segera mengembalikan anak komisaris tersebut. Melalui si relawan, ia pun dicegat beberapa orang saat hendak ke polsek.
Akan tetapi kepala preman kaget saat mengetahui A Dokter membawa pistol dan segera menyuruhnya berlalu. A Dokter pun malah membantu mereka membuat seseorang yang selalu berteriak menjadi terdiam, dengan obat bius yang selalu dibawanya. Semua penculik dibebaskan, namun si relawan memanggil kembali Benu dan kedua temannya, dengan alasan komisaris akan meminta maaf. Benu pun menanti di polsek, namun saat Pak Komisaris datang ia malah menanyakan, kenapa mereka masih ada di polsek. Dengan polos Benu berkata akan pulang bila Pak Komisaris meminta maaf. Si relawan malah menyebut Benu dan kedua rekannya sombong berani membuat seorang komisaris meminta maaf. Benu pun menjadi panik saat komisaris berubah menjadi raksasa hijau. Dan mereka pun mendapatkan tambahan gebukan. Saat sedang berjalan si relawan berteriak kembali bahwa wakil komisaris akan meminta maaf dan mereka pun ngacir masuk ke dalam mobil umum yang dikendarai oleh A Dokter dan langsung tancap gas ke rumah sakit. Dan rencana A Dokter sangat mulus menculik para penculik yang kemudian dioperasi ginjalnya, sebagai jaminan bila memberitahukan di mana Cenu berada. Benu yang tersadar di rumah sakit dan merasakan sakitnya habis dioperasi menjadi panik. మీ ఒంట్లోంచి తీసిన కిడ్నీల్ని మళ్ళీ లోపల పెట్టి కుట్టేస్తాను అన్నాను. ఇలా కోపడకూడదు. లోపలున్న కుట్లు టపా 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 ఊడిపోతాయి. ఒకటి ఊడిందా ఇంకో రెండు ఊడితే చస్తావు. ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్. 3 రోజుల నుంచి చెయ్యిని తప్పకి వాయించేస్తున్నారు. కిడ్నీ తీసి చాక్లెట్ డబ్బాలు వేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. మీరేం భయపడకండి, చాలా సింపులే. మీలో ఎవరు ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేశారో మీరే ఒప్పుకున్నారంటే ఆ కిడ్నీల్ని మళ్ళీ లోపల పెట్టి అందంగా కుట్టేస్తాను. ఏంటి లోపల పెట్టి కుట్టే? Salah seorang dari rekan Benu akhirnya mengakui bahwa dialah yang menculik Cenu. A Dokter segera memerintah untuk menghubungi jaringan yang lain, dibantu Benu dan kedua rekannya yang memberitahukan bahwa mereka mendapat anak baru untuk dikirim. Si relawan yang menyamar menjadi anak gadis dan diberi jarum suntik pembius untuk menculik orang jaringan pertama saat penjemputan. Walau susah payah akhirnya, orang jaringan pertama pun harus rela kehilangan satu ginjalnya dioperasi oleh A Dokter. Kemudian orang jaringan kedua, dan akhirnya mereka mengetahui orang pengendali penculikan adalah 2 orang saudara kembar yang sangat profesional dalam melakukan penculikan di berbagai wilayah selama ini. Berdasarkan info orang jaringan kedua, para pengendali akan menunggu di stasiun kereta api cepat untuk segera membawa culikannya ke wilayah lain. A Dokter, Benu relawan dan yang lainnya bersiap membekuk kedua orang saudara kembar tersebut di kereta. Mereka menunggu kereta memasuki terowongan gelap untuk membekuk kedua orang itu, dan menggunakan kacamata penglihatan malam, dan perkelahian pun terjadi. Kedua orang itu sangat sulit dilumpuhkan walau dalam tempat gelap sekalipun. వచ్చి సూదిపొడు. ఒరే గుండు, కామ్గా పడు. సూది పొడిచేలోపు ఎవరా లైట్ వేసిందా? A Dokter akhirnya dapat menawan salah seorang dari mereka, dan saudara kembarnya berusaha mengancam membunuh diri namun dengan cekatan saat kereta berhenti, ia diringkus oleh rekan-rekan lainnya dan si kembar satunya didorong keluar oleh A Dokter. మా కంట్రోల్లో లేదు. బాబు ఇది నీకేమైనా బాగుందా?
మన పిల్ల కోసమే కదా మనం ఇంతలా కష్టపడ్డాం. ఇప్పుడు కళ్ళారా చూసాక ఎలా బాబు ఊరుకోగలం? ఏం మిగతా వాళ్ళందరూ పిల్లలు కారా? ఆ 7 పిల్లల్ని వదులుతావా? Dengan jaminan saudara kembarnya yang disekap, AA dokter berhasil mengetahui keberadaan Cinu dan anak-anak lainnya yang berada dalam kontainer. AA dokter meminta penculik melepaskan semua anak, namun penculik hanya bisa membebaskan Cenu saja. Ayah dan ibu Cenu memohon kepada AA dokter agar tidak keras kepala, namun AA dokter menganggap mereka egois, tidak memikirkan anak lainnya, hanya memikirkan keluarganya sendiri, dan akhirnya AA dokter meletakkan pistolnya di meja dan Sumi menodongnya. Si kembar penculik satu menyuruh AA dokter ke goa, bila ingin membebaskan mereka, karena ia akan dibunuh bila menyerahkan semua anak. Akhirnya tim Hore AA dokter menuju goa dengan arahannya dari jauh dan mengunjungi salah satu resort di kota itu. AA dokter sebenarnya sudah mengetahui siapa bos besar yang selalu melakukan penculikan itu. Ia seorang pemilik usaha resort terkenal bersama ayahnya, dan mempunyai anak buah yang sangat banyak, relasi dengan politisi dan aparat di wilayah itu. Dengan dibantu preman yang dahulu pernah ditolongnya, ia membuat skenario penculikan di resort tempat si bos besar penculik, dan yang diculiknya adalah Sumiati yang secara sengaja AA dokter sendiri yang mengutusnya untuk menginap di resort tersebut. Kemudian kedua preman tersebut menjadi umpan agar si bos besar dapat segera mengetahui keberadaan mereka, dan rencana pun berjalan sangat mulus. Walau kondisi mereka babak belur, akhirnya kedua preman itu membawa si bos resort kepada AA dokter. Dengan membawa kedua preman yang telah mengakui semua penculikan, si bos besar mendatangi kedai es krim tempat Pak Dokter menyamar. Ia memerintahkan agar wanita yang diculiknya saat semalam di resort segera dikembalikan. Pak Dokter berpura-pura menelepon atasannya dan mengancam bila pemilik resort itu seorang polisi maka ia akan membunuhnya. Si bos besar menegaskan bahwa ia bukan seorang polisi, ia bahkan akan mengganti dengan gadis lain. Bos besar akhirnya mempercayai Pak Dokter sebagai penyalur perdagangan orang tingkat internasional, dan bermaksud mengajaknya bekerja sama. Inilah tujuan dari semua rencana Pak Dokter yang dilakukan dengan sangat cermat dan matang. Sementara itu rekan Kolonel Intel yang pernah dihubungi oleh Pak Dokter, kemudian ditolak membantu, sedang memantau semua aktivitas mereka, yang menuju sebuah pulau terpencil, di tengah laut dan jadi tempat penyekapan para anak gadis yang diculik. నాకన్నా 10 ఏళ్ళ సీనియర్ అని చెప్పారు, కానీ మీరు చేసిన Pak Dokter berhasil masuk. Ia melihat begitu banyak anak gadis di bawah umur yang disekap di tempat itu, dengan tujuan untuk diekspor. Pak Dokter akhirnya mengembalikan gadis yang diculiknya sehingga menambah kepercayaan dari si bos besar. Para gadis cilik itu diikat dengan tali yang diberikan besi pemberat, sehingga bila terjadi penyergapan oleh para polisi, para gadis cilik itu akan dibenamkan ke dasar laut, untuk menghilangkan semua barang bukti aktivitas kejahatan si bos. పిల్లని ఎత్తుకెళ్ళి నేను నిజంగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను. అలా నీకున్న ఇంత పెద్ద సెటప్ చూసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని తిరిగి ఇచ్చేస్తాను. బదులుకు నువ్వేం చేయక, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆఫర్ ఫర్ యూ. ఏంటి? Kolonel Intel berusaha ingin membantu Pak Dokter namun ia ditolak kembali.
Karena bila diketahui si bos besar adanya aparat yang terhubung dengan Pak Dokter maka kemungkinan rencana akan berantakan. Si bos besar melaporkan semua kepada sang ayah, yang ingin segera bertemu dengan Pak Dokter untuk membicarakan bisnis. Pak Dokter meminta syarat negosiasi sang ayah untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Don Pablo dan masih tim penyamaran A Dokter. Si relawan cerewet yang membantu semua penyamaran A Dokter, sedang bermain taruhan gaplok tangan dengan si Benu yang merupakan juara. Dan dengan mudah dikalahkan, mereka terlihat anak buah si bos besar yang ingin mencoba kehebatan gaplokan si Benu. Dan anak buah si bos besar pun tangannya harus dirawat oleh A Dokter. Dengan menggunakan saudara kembarnya yang masih disekap A Dokter, ia memerintahkan saudara kembar yang lain untuk menyerang si bos besar. Ia sengaja memberikan pisau kepadanya. Saat terjadi penyerangan kepada si bos besar, ternyata A Dokter balik menyerang saudara kembar yang lain tersebut, sehingga hal ini membuat si bos besar tambah mempercayainya, dan saudara kembar yang lain itu dibunuh oleh si bos besar. Kehebatan Benu dalam taruhan gaplok tangan menjadi ramai, dan semua anak buah si bos besar merasakan gaplokannya, hingga tangan mereka harus dirawat, dan sampailah hal ini kepada Gofar si tangan kanan bos besar yang penasaran ingin mencobanya. Tubuh Gofar yang sangat kekar berotot memandang remeh Benu yang bertubuh lebih kecil dan gemuk. Benu pun berpura-pura ketakutan. Namun saat perlombaan berlangsung Gofar pun tak kuat juga menahan gaplokan Benu hingga meneteskan air mata tak tertahan. ఏడవట్లేదా गबर बाबा मर गया। Di depan anak buahnya Gofar menangis, ia melanggar aturan sakral dari pertandingan gaplok tangan sehingga harus menggunakan sari dan bunga, ia pun harus kehilangan jempol jarinya karena hancur. Si bos besar menyerahkan Sumiati kepada keluarganya, namun ia pun mengetahui bahwa Sumiati kakak dari si Cenu yang disekap. Ia pun membawa Cenu menjadi pelayan meja tersebut. Sang ibu dan ayah tak kuasa memeluk Cenu dan semua rencana Pak Dokter terungkap. Si bos besar pun mengundang Pak Dokter makan siang dan strategi yang sama ia jalankan. Cenu dan Sumiati ia jadikan pelayan. Ia menampar Sumiati di depan A Dokter dan melakukan intimidasi kepada Cenu dengan tembakan senjatanya di hadapan Pak Dokter. కోసం ఈ మాత్రం హెల్ప్ కూడా చేయవా? Pak Dokter dan semua timnya dibawa ke pulau untuk dihukum dengan cara dipanaskan di atas tungku yang menyala. Gofar yang begitu sakit hatinya melihat Benu, melakukan permintaan pada bos besar untuk menyalibkan Benu di antara semua rekannya. నా కోసం ఈ మాత్రం హెల్ప్ కూడా చేయవా? వాడిని ఏమైనా పట్టె మంచం మీద పడుకోబెట్టారా? వాడిని పట్టుకొని ఇట్లా ఉన్నానమ్మా. ఇరిటేట్ చేయమాక. బేగంపేటలో నీ జుట్టు అడ్డంగా ఉంది. ఇప్పుడు జుట్టు పీకించుకునేంత టైం లేదు.
Dan pada saat itu penjahat kembar yang satunya muncul dengan membawa koper berisi ayah si bos besar. Pak dokter memberitahukan bahwa saudara kembarnya telah tewas oleh si bos besar. Ia pun membebaskan semua anak termasuk Pak dokter dan yang lain. Si bos besar yang sangat menyayangi sang ayah mencoba membujuk si kembar yang bernama Alvin agar melepaskan sang ayah. Namun Alvin menembak koper tersebut, dan akhirnya Alvin pun tewas diberondong senjata si bos. మన ఒక అమ్మాయిని అక్కడే వదిలేసి వచ్చినట్టున్నామ్మా. Saat di perahu Cenu berkata masih ada satu orang anak yang tertinggal, dan Pak dokter akhirnya kembali seorang diri ke pulau tersebut. Ia melihat sang ayah si bos besar dan Alvin telah tewas. Si bos yang sangat berduka dan marah menyiksa Pak dokter. Ia akan mengeksekusi anak gadis yang tertinggal di hadapan Pak dokter. Dengan keahlian bius-membius dan ketangkasan tangannya, Pak dokter pun berhasil membunuh beberapa orang anak buah si bos besar yang hendak membunuh si anak. Saat A dokter telah tersudut, tiba-tiba pintu ruangan didobrak dengan keras, dan ternyata Pak Kolonel bersama timnya telah mengepung tempat itu. Ia melacak posisi dengan kacamata yang dipakai Pak dokter. Posisi si bos telah terkepung, namun ia tidak mau menyerah, dan terpaksa Pak Kolonel menghancurkan mereka sehingga si bos pun tewas beserta anak buahnya. Pesta pernikahan Pak dokter dengan Sumiati dilaksanakan dengan meriah. Kebahagiaan keluarga bertambah setelah Cenu berhasil diselamatkan, dan cerita pun selesai.